Ini angin ya hari ini ya. Hari ini hari Sabtu tanggal berapa ya? Tanggal 2 ya. Masya Allah. Saya harus lari karena anginnya lumayan kencang ini di kota Madinah. Ayo kita berteduh aja. Harus lari nih. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini umroh privat bersama Ustazah Khalifah. Nah ini mungkin Ustazah Khalifah nanti punya pesan dan kesan untuk jemaah-jemaahnya yang ada di tanah air, terutama jemaah yang belum pernah umroh ya. Terutama yang ada di masjid apa Bu? Masjid Fatimah ya. Masjid Fatimah. Masjid Fatimah, terus yang ada di Men 1 saya ya, bersama teman saya Ustazah Khalifah beserta suami tercintanya berada di Tanah Haram yaitu Masjid Nabawi. Cut. Oke, mohon maaf ada yang sedang lewat ya. Jadi gini teman-teman, untuk yang ada di tanah air mungkin saya akan sedikit wawancara kepada Ustazah Khalifah. Beliau ini selaku ustazah dan pastinya di tanah air banyak sekali majelis taklimnya. Saya pengen nanti beliau memberikan pencerahan ya kepada jemaah-jemaahnya. Pertama mengucapkan banyak terima kasih karena sudah mensupport dengan doa hingga berangkat ke tanah air ini dalam keadaan sehat. Tapi sebelum beliau ini memberikan pencerahan atau testimoni ataupun motivasi untuk para pemirsa semuanya yang menonton YouTube ini, saya sedikit cerita. Nah, beliau ini masya Allah sangat luar biasa. Ya sangat luar biasa. Ya maaf ini banyak yang lewat karena di sini memang taman ya. Beliau ini masya Allah dengan bapak keinginannya untuk bertamu ke rumah Rasulullah dan kepada rumahnya Allah Makkah Al-Mukarramah nanti sangat tinggi. Begitu besar ujiannya, tapi masya Allah beliau berdua bisa melewati ujian yang sangat dahsyat. Malah kemarin sempat sampai masuk rumah sakit Bu ya? Iya betul. Kalau boleh tahu Bu, kemarin itu sakitnya seperti apa Bu? Kok tiba-tiba padahal sebelumnya kan sehat gitu ya? Pertama sakit ya pada umumnya yang sekarang sedang musim di Indonesia, yaitu batuk pilek, panas, demam tinggi. Nah, setelah itu saya minum obat. Setelah minum obat lambungnya tidak kuat. Nah di lambung itu yang memang saya punya penyakit asam lambung yang tinggi, akhirnya tidak kuat, akhirnya sampai masuk rumah sakit. Tidak hanya sampai di situ. Setelah agak sembuh sedikit, kambuh lagi, terus Bapak ikut sakit juga seminggu sebelumnya. Sudah kami hampir mengundurkan diri, hampir berangkat yang tanggal 13 September. Akan tetapi tiket sudah masuk, semuanya sudah masuk, jadi nggak bisa. Bismillah, ternyata alhamdulillah di sini diberikan kesehatan oleh Allah SWT sehingga kami bisa beribadah dengan baik dan tenang. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Nah itu nggih, emang Ustazah Khalifah ini kemarin masya Allah ujiannya sangat luar biasa. Tapi beliau ini begitu setianya kepada profesinya sebagai ustazah ya, meskipun dengan kondisi yang sakit masih tetap dakwah, masih tetap ngajar. Padahal waktu itu sudah saya ingatkan sebetulnya, mohon maaf Bu, ini mendekati keberangkatan, seharusnya panjenengan untuk istirahat paling tidak 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya. Tapi masya Allah beliau saking setianya kepada majelis taklimnya, kepada lembaganya, khususnya lembaga Min Malang 1 yang betul-betul lembaga yang beliau impikan ya. Nah selanjutnya mungkin saya akan tanya kepada Bapak melihat kondisi Ustazah Khalifah kemarin yang sempat sakit Pak, kira-kira Bapak ada kekhawatiran nggak batal berangkat atau menunda keberangkatan Pak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai sini sehat. Sebenarnya saya juga khawatir sebelum berangkat, ternyata sakitnya memang agak betul-betul sakit beneran. Terus sempat masuk rumah sakit memang, tapi saya yakin bahwa nanti kalau seandainya kita udah betul-betul ingin mau berangkat, insya Allah penyakit itu akan sembuh. Bapak yakin sekali? Yakin sekali saya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah saya dan istri saya bisa berangkat, walaupun istri saya memang merasa berat sekali
karena memang dengan sakitnya itu. Malah kemarin Bapak sendiri sempat sakit juga ya? Saya sendiri ikut sakit selama 1 minggu sebelum pemberangkatan itu. Dan tapi saya dengan keyakinan saya dan istri saya, insya Allah kita diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci. Insya Allah sampai sekarang alhamdulillah sehat, di sini sehat. Alhamdulillah. Teman-teman, itu ya, emang Allah itu kalau sudah memanggil hambanya, hamba yang dicintai, hamba yang dirindui, pasti Allah itu punya cara sendiri bagaimana hamba tersebut bisa datang ke tanah haram. Nah, mungkin selanjutnya Bu Khalifah, karena nanti di akhir bincang-bincang ini pasti ada motivasi dari Ustadz Khalifah ya, khususnya kepada murid-muridnya yang ada di Malang 1, kepada majelis taklimnya yang ada di masjid-masjid, nggak tahu saya di mana aja masjidnya, nanti sudah disebutkan sama beliau. Mungkin Ustadz Khalifah saya mau tanya, panjenengan kan punya 2 putra, betul nggih? Oke. Nah, support dari kedua putranya bagaimana Bu di saat melihat panjenengan dengan Bapak mendekati keberangkatan umroh dalam kondisi sakit? Itu bagaimana support putra panjenengan? Masya Allah, kebetulan anak-anak saya yang sangat mendukung ya. Dama, insya Allah di sana Mama pasti sembuh, pasti sembuh. Ada air zam-zam, Allah itu akan melindungi Mama, akan melancarkan semua ibadah Mama nanti. Bismillah Mama berangkat. Sakitnya di Indonesia, nanti di Mekah, Madinah, di Tanah Haram, insya Allah Mama sehat. Itu motivasi anak-anak. Jadi mereka yang menguatkan kami berdua. Iya, kedua putranya di saat panjenengan berangkat, terutama yang sudah ada di Madinah yang sangat mulia ini ya, sempat nggak menghubungi panjenengan, ada rasa khawatir, takut dan seterusnya? Rasa khawatir enggak, mereka bahagia. Malah ini anak-anak kan suka guyon ya, Ma, selamat berbulan madu, mudah-mudahan membawa hasil. Katanya begitu malah. Masya Allah loh, membawa hasil punya adik lagi gitu mungkin ya. Biasa anak-anak seperti itu. Okay. Yang jelas anak-anak sangat menyupport masalah ini. Dia minta doa supaya bisa juga ke Tanah Haram. Okay. Nah, itu teman-teman ya, para pemirsa Motivasi Channel, emang perjalanan beliau itu penuh dengan lika-liku, tapi dengan rasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beliau di Madinah ini mendapat fasilitas yang sangat luar biasa. 1 kamar pun berdua dan mendapat 3 bed ya. Jadi ada bed 2 itu yang memang khusus suami istri, ada bed itu untuk transit, untuk tempat istirahat ya. Malah alhamdulillah saya sendiri juga bisa mendampingi beliau tidur di ruang tamu yang ada bednya juga, bisa mendampingi. Nah, ini Ustadz Khalifah, nah saya ingin panjenengan itu memberikan pencerahan kepada teman-teman, rekan-rekan majelis-majelisnya. Sering terjadi di antara kita, di antara teman-teman itu sampai sekarang itu tidak berani berangkat umroh, itu bermacam-macam alasannya. Di antaranya itu keuangan, terus ada juga karena merasa masih punya banyak dosa, terus ada juga yang merasa susah cutinya gitu ya, karena pekerja ikut pemerintah, PNS, pegawai negeri dan seterusnya, atau guru tetap. Nah, saya kepengen Ustadz Khalifah hari ini memberikan pencerahan, memberikan edukasi, pengertian kepada teman-teman, khususnya jemaahnya yang ada di majelis taklim. Bagaimana sih seharusnya agar kita itu bisa nyampe ke tanah suci, terutama orang-orang yang masih memiliki fisik yang sehat, masih memiliki harta yang cukup. Mungkin bisa diberikan pencerahan Bu, atau memberikan wawasan sekaligus motivasi kepada mereka. Yang penting paling dasar yaitu harus ada niat yang kuat. Niat itu yang paling penting, dan tentunya nabung ya. Jadi kita sebagai manusia harus, saya itu mulai dari kecil ya, awal pernikahan itu saya wajibkan untuk nabung, dan saya bukan mengharamkan ya, menghindari untuk berhutang memang. Ya itu caranya. Jadi ya Allah Pak, ada oke Pak. Iya. Ya ini emang nggak apa-apa, ini cuacanya emang sudah mulai gerimis. Oke. Nggak apa-apa, teman-teman, tetap saya lanjutkan. Ini emang cuacanya sepertinya lagi tidak mendukung karena beberapa hari ini di Saudi sempat terjadi goncangan bencana sedikit ya.
Nah, ini saya harus memasuki ke ruangan yang tertutup saja karena ini di luar ada badai yang sungguh dahsyat ya. Gak apa-apa, saya lanjutkan mungkin berdiri di sini aja Bu Khalifah. Ya. Mohon maaf teman-teman, ini sempat terpotong pembicaraan kita tadi karena emang di luar sana itu ada angin yang sangat kencang ya, malah sama debunya ya tadi ya. Nah, ini sudah mulai gelap ya. Oke, selanjutnya Ustaz Khalifah nih, mohon maaf ini perbincangan kita melanjutkan di depan foto ya, ini depan apotek ya. Iya. Depan apotek ya. Itu mungkin bisa dilanjutkan terkait dengan tadi. Iya, intinya kita niatkan nabung untuk umroh. Insya Allah kalau kita sudah niat nabung untuk pergi ke tanah haram, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Insya Allah. Kemudian jangan takut omongan-omongan yang kita biasanya dengar, takut ini nanti kalau punya dosa ini akan dibalas dengan begini. Itu jangan takut seperti itu. Enggak benar. Wes bismillah. Saya itu orangnya yang paling mikiran, paling takutan, dan semua itu saya lawan. Alhamdulillah saya bisa nyampe di sini tuh luar biasa. Pertama kali saya melihat Masjid Nabawi, ya Allah, itu rasanya, Insya Allah nggak bisa ngomong lagi, wis bercucuran terus air mata ini. Ternyata saya bisa ke masjidnya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Pokoknya diniatkan, diusahakan itu. Jadi jangan takut macam-macam. Insya Allah di sini semuanya dilancarkan. Saya nyampe sini itu pertamanya ya memang ya semangat, nggak ada apa-apa, sehat alhamdulillah. Padahal di tanah air saya nggak bisa makan nasi, masih makan bubur. Tapi begitu berangkat alhamdulillah di pesawat saya sudah mulai makan nasi, dan di sini makan nasi banyak, sambal juga di sini. Sampai saya itu kecapean di hari kedua dan ketiga. Itu saya mikir, waduh gimana ini. Ternyata bismillah saya rawat dengan ya kasih oles-olesan, dengan minum air zam-zam, dengan doa. Alhamdulillah saya lancar sampai sekarang sehat. Mungkin saya mau tanya Bu, mungkin ada pesan dan kesan nih untuk teman-teman, untuk jemaah yang misalnya kepengen umroh, apa sih yang perlu dipersiapkan terutama di musim panas seperti sekarang ini ya, kira-kira terkait dengan makanan, persiapan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari itu kita kira-kira supaya mereka itu nyampe sini itu nyaman gitu loh, apa yang perlu dipersiapkan Bu? Yang jelas kalau perempuan beda ya sama laki-laki. Laki-laki nggak perlu menyiapkan alat mandi, sudah disediakan di hotel. Kalau perempuan itu ribet, jadi perempuan harus mempersiapkan alat mandi, kemudian alat cuci, hanger lipat seperti itu. Kemudian ya make up seperti biasa saja. Saya kan dikasih tahu harus pakai ini yang harus melembabkan gini, saya tetap pakai make up saya yang dari Indonesia. Biasa saja. Kalau jaket untuk di pesawat itu aja. Kalau di sini pakai ya seperti saya ini lebih nyaman daripada masker. Masker itu udaranya kurang. Jadi kalau pakai cadar gini, pakai kacamata gini lebih leluasa udaranya, ventilasinya lebih enak. Dengan Makanan bisa membawa ini ya, pop mie atau sambal goreng dari Indonesia. Dendeng ragi ya, makanan yang kering-kering, karena kadang-kadang namanya di hotel ya hari pertama, kedua, ketiga itu nggak masalah ya, tapi kan lama-lama bosen. Tapi kalau kita punya cadangan itu bisa kita dampingi dengan bawaan kita dari Indonesia. Saya di sini daripada beli pop mie di sini itu harganya 5 real, 20.000. Mending membawa dari Indonesia saja begitu. Oke, terakhir Bu, nah panjenengan kan sekarang itu berangkat suami istri ya. Iya betul. Mungkin ada pesan kepada teman-teman kalau umroh sebaiknya itu sendiri atau sepasang suami istri sih? Ya, saya awalnya memang karena saya terbiasa ya, kemana-mana mesti sekamar berempat sama anak saya. Kalau pas berdua sama suami. Nah, di sini saya kan agak khawatir karena saya itu kan sakit berangkat, suami juga sakit lah. Saya kepingin sama-sama merawat kalau andaikan ada apa-apa.
Tapi ternyata yang saya rasakan sebetulnya lebih enak kita itu berbaur sama teman-teman. Jadi tidak usah minta double bed, Riz. Juga ya. Mahal, bayarnya nambah kisaran 2 jutaan per orang. Nah, terus kita nggak bisa kumpul teman-teman. Jadi kalau kita kan berangkatnya bareng suami istri, akhirnya di masjid itu kan harus pisah. Jadi kita pasti sendirian. Masjid segitu besar untuk nyari teman-teman itu agak susah. Itu. Oke, baik, itu teman-teman testimoni sekaligus pencerahan ya dari Ustaz Khalifah. Memang secara inti itu kita kalau pergi ke tanah haram itu memang harus pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kalau kita ada di tanah haram itu diurus oleh Allah. Malah tadi juga pencerahan yang terakhir untuk sepasang suami istri tidak usah request double atau satu kamar berdua, karena di sini itu kita itu adalah grup ya, rombongan. Jadi nanti di sini kita itu lebih baik itu kita ngumpul dengan orang lain, perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Nah, masya Allah. Nah, tafadhol. Ini ada sebutin ini ya, ada saran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar? Alhamdulillah. Kabar baik. Min ay? Ana min Uzbekistan. Uzbekistan dari Imam Bukhari. Imam Bukhari Muslim. Imam Bukhari ya. Rawahul Bukhari. Apa kabar? Masya Allah. Dari mana? Dari Indonesia. Yo, Masya Allah. Dari Jokowi. Jawabannya. Ya, Masya Allah. Indonesia, Masya Allah bagus. Indonesia, Indo people, any 90%, 100% Indonesia is the best. Muslim. Muslim, masya Allah. Yeah, people Indo, heart white. Masya Allah. Yeah, قلب أبيض. نية طيبة. Niyatun thayyibah. نية طيبة Indonesia, Masya Allah. Masya Allah. Syukran. Ilal عفواً. jannah. إلى الجنة insyaallah. سنلتقي إلى الجنة إن شاء الله. Insyaallah. Nah, Masya Allah. Insyaallah. Syukran. Baik teman-teman, itu dari Tinggi. Terima kasih. Masya Allah. Mereka orang Pakistan pun juga memberikan motivasi ya. Indonesia sangat luar biasa. Muslimnya paling banyak katanya di Saudi ini adalah orang Indonesia. Oke, baik, itulah perbincangan kita hari ini. Mohon maaf karena perbincangan kita tadi itu berada di taman ya. Itu tamannya, tapi mohon maaf ini cuacanya kurang mendukung, ada angin, sempat ada debu tadi ya. Ada debu yang sangat kencang, badai debu. Tapi insya Allah kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ikuti perjalanannya seperti apa sih keindahan di Masjid Nabawi. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.